Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya membuat jajanan, cemilan atau kue yang dulu pernah viral. Kue ini cukup simpel karena hanya menggunakan 1 butir telur ayam, hasilnya sudah lumayan banyak dan cara membuatnya pun cukup mudah, cukup diaduk saja semua bahan. Kita bisa membuat kue yang enak. Untuk hidangan di rumah, kue ini cocok untuk ide jualan, untuk ide isian snack box juga oke ya. Yuk langsung saja kita ke video selengkapnya, simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih, selamat menonton. Pertama, siapkan wadah yang cukup, bisa menggunakan wadah mangkok seperti ini ataupun baskom biasa. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir ke dalam wadah. Lalu tambahkan juga 1 butir telur ayam. Pecahkan telur, kemudian tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan margarin atau mentega sebanyak 2 sendok makan munjung. Selanjutnya, semua bahan dalam wadah diaduk hingga tercampur dan gulanya larut seperti ini. Kemudian, tambahkan 5 sendok makan susu bubuk rasa vanila ke dalam wadah. Dan tambahkan juga 20 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna ya. Untuk tepungnya saya tuang bertahap dulu, lalu saya tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian saya aduk. Untuk penambahan air juga saya tuang bertahap ya, sampai mendapatkan konsistensi adonan yang diinginkan. Aduk semua bahan dalam wadah hingga tercampur. Oke, ini akan saya tambahkan lagi sisa tepung terigunya, dan saya tambahkan air sedikit. Lalu saya aduk kembali hingga semua bahan tercampur dan saya dapatkan konsistensi adonan yang saya inginkan. Oke, saya rasa seperti ini sudah cukup adonannya. Jadi total air yang digunakan sebanyak 150 ml ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam adonan ini, lalu diaduk kembali hingga tercampur. Kemudian ini akan saya diamkan, saya tutup selama kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ya. Dan setelah 40 menit, buka adonan, kemudian diaduk sebentar. Selanjutnya, adonan ini akan saya bagi dua, siapkan wadah yang lain, kemudian bagi adonan menjadi 2 sama rata. Untuk satu bagian yang ini, adonannya akan saya tambahkan coklatos rasa dark coklat 1 saset. Tuangkan dark coklat coklatos ke dalam adonan. Selanjutnya aduk adonan hingga coklatosnya tercampur ke dalam adonan. Untuk pemberian coklatosnya bisa diganti dengan coklat bubuk biasa ataupun susu kental manis rasa coklat juga bisa ya. Kalau ingin lebih bagus lagi hasilnya lebih nyoklat, bisa diganti dengan dark coklat compound atau DCC yang sudah dilelehkan. Oke, saya rasa ini sudah cukup tercampur, coklatosnya sudah tercampur ke dalam adonan. Untuk bagian adonan yang lain, saya biarkan original jadi tanpa tambahan apapun. Oke, selanjutnya masing-masing adonan letakkan dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu siapkan cetakan yang akan kita gunakan. Ini saya gunakan cetakan mawar seperti ini. Lalu tuang adonan secara bertahap mengikuti alur bentuk mawar ya, seperti dalam video. Lakukan caranya seperti dalam video. Yang pertama saya tuang adonan coklatnya. Kemudian saya timpa dengan adonan yang original sampai adonannya 3/4 bagian dari cetakan ya. Jadi pada saat menuang adonan tidak sampai full cetakan, cukup sampai 3/4 bagian saja. Lakukan caranya sampai semua selesai, sampai semua adonan selesai dicetak. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di Soft Kitchen, Sofia ucapkan selamat datang di channel YouTube Soft Kitchen. Semoga tutorial dan resep-resep dari Soft Kitchen bermanfaat buat teman-teman. Dukungan apapun yang teman-teman berikan, baik berupa like, komen, ataupun subscribe, ataupun teman-teman hanya menonton saja barangkali tanpa menunjukkan komennya. Sofia ucapkan terima kasih banyak dan Sofia berdoa semoga Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan balasan yang terbaik. Amin. Oke, ini selanjutnya kita lakukan caranya sampai semua adonan selesai dimasukkan dalam cetakan. Selain dengan cetakan mawar, bisa menggunakan cetakan apa saja yang teman-teman punya ya.
Ini caranya ditimpa-timpa. Yang pertama tadi adonan coklat, kemudian adonan original, kemudian adonan coklat lagi, dan begitu seterusnya. Sampai mencapai 3/4 bagian dari cetakan. Oke, seperti ini. Kemudian dihentak-hentakan supaya adonannya rata ya, supaya adonannya itu tidak berongga seperti ini. Nah, dalam proses ini kita sudah bisa menyiapkan kukusan yang sudah dipanaskan ya. Dan jika adonannya sudah selesai semua masuk ke dalam cetakan, langsung saja dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Masukkan secara bertahap saja sesuai dengan kapasitas dari kukusannya ya. Jika bagian ini sudah dimasukkan dalam kukusan, bagian yang lainnya yang belum dikukus bisa ditutup dulu. Oke teman-teman, dan ini dia alhamdulillah kue atau cemilan jajanannya sudah jadi seperti ini. Masya Allah, tampilannya cantik dengan cetakan mawar seperti ini. Dan ini rasanya Masya Allah enak sekali ya, manis, legit, lembut, dan juga ada gurih-gurihnya. Oke teman-teman, sampai di sini selamat mencoba ya resep dan tutorial kali ini. Semoga resep dan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sofia ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube Soft Kitchen dengan cara like, komen, dan share video Soft Kitchen di sosial media maupun di tab komunitas masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.